maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu di halaman 229 pada jilid yang pertama di kitabnya Sayyid Sedikit pengarangnya Syekh Abdul Somad Al-Falabani. Kita baca di barisan bagian yang keempat dari bawah dalam kurung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dan adab yang keempat adab yang mana nih? Adab tidur. Ada 10 perkara. Maka bagian yang keempat itu adalah seyogianya pada ketika hendak tidur itu taubat. Sebaiknya seorang yang hendak mau tidur maka dia bertaubat kepada Allah. Taubat daripada apa? Daripada segala dosa. Beristighfar ya. Minta taubat kepada Allah. Dan hendak ia sejahtera hatinya itu dengan segala muslimin. Dan hendak ia sejahtera, makna sejahtera selamat, tidak ada cacat gitu, tidak ada sakit hati, penyakit hatinya di dalam hatinya terhadap kaum muslimin, kebencian. Sejahtera, makna sejahtera selamat. Dan jangan berkata-kata hatinya itu dengan berkehendak menzolimi akan seorang. Dia zolimi, tidak senangi pada ketika mau tidur. Atau berkehendak berbuat jahat akan seorang pada ketika jaganya itu. Waktu dia mau tidur atau dia sebelum dia tidur itu dia hendak mau mencelakakan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man awa ila farashihi la yanwi dhulmun ahadun wa la yahsudu ala ahadin ghufira lahu majtarahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi ia kepada tempat tidurnya padahal tiada ia berniat akan menganiaya akan seorang dan tiada ia berkehendak dengki atas seseorang, niscaya diampuni Allah Ta'ala baginya barang yang dikerjakannya akan dosanya. Seorang itu tidak ada rasa kebencian, tidak mau tidur pun tak ada rasa kebencian, tidak ada rasa ketidaksukaan terhadap seorang. Ya, tidak mau tidur, kadang-kadang mau tidur ada saja.
Orang lain kan nyenyak tidur tapi dia tidak bisa nyenyak tidur. Kenapa? Mencari-cari aib orang. Mencari-cari kesalahan orang. Mencari supaya kebencian terhadap orang. Jadi dia tidak bisa tidur. Cari celah untuk bagaimana menganiaya orang. Bila seorang itu tidak ada rasa demikian ketika hendak tidur, tidak ada rasa zalim, tidak ada rasa kebencian, tidak ada niat yang demikian itu, maka niscaya kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni akan segala dosa-dosanya. Barang yang akan dia kerjakan itu diampuni oleh Allah Ta'ala baginya, barang dikerjakannya akan dosanya. Artinya dosa yang dia telah lalu lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asalkan tadi dia tidak ada niatnya itu untuk mencelakakan orang, menceritakan orang. Dalam hatinya ketika dia hendak tidur. Nah, itu adab yang keempat, bertaubat kepada Allah dan menjaga hatinya selamat daripada muslimin. Artinya tanpa ada kebencian, tanpa ada cacat hatinya, hasad, dengki dan lain sebagainya untuk mencelakakan orang. Bagaimana caranya dia untuk bisa mencelakakan seorang? Maka sebelum tidur berusaha dia untuk mencelakakan orang. Orang yang sedang tidur, dia sibuk untuk menganiaya, menzalimi dan mencelakakan kaum muslimin. Nah, adab inilah yang seharus dengan memakai taubat supaya terhindar daripada menyakiti kaum muslimin dan taubat kepada Allah. Dan seyogyanya ia berniat ketika hendak tidur itu akan berbuat kebajikan kepada muslimin pada ketika jaganya itu. Hanya niat saja, Pak. Pasang ya Allah, saya berniat ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun belum sempat untuk melakukan kebaikan, tapi sudah ada niat. Kita sudah bahas itu tentang perkara niat. Walaupun dia tidak sampai, ya dia berniat ba'da isya tidur, kemudian niat dia nanti malam mau bangun, ternyata tidak bangun, terjaganya itu waktu fajar. Malam rencana untuk ibadah, maka tidak terbangun, maka Allah sudah catatkan pahalanya. Dan dia dihitung sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu berniatlah untuk berbuat kebajikan kepada muslimin pada ketika jaganya. Itu adab yang keempat. Dan adab yang kelima daripada adab tidur yang 10 perkara itu, bahwa jangan ia bersedap-sedap dan bersenang-senang, berlezat-lezat, berleha-leha dengan mensediakan tilam yang halus-halus dan yang lembut-lembut, tetapi seyogyanya meninggalkan yang demikian itu atau disimpankan atas tempat tidur yang pertengahan, atau disimpunkan atas tempat tidur yang pertengahan. Ini adab yang ke-5. Ya, ini amalan orang yang salik, ya, amalan orang yang betul-betul ibadahnya dijaga, sampai tempat tidurnya pun dijaga. Artinya seorang yang salik itu, seorang yang betul-betul menjalani jalan akhirat, maka dia itu sampai tidurnya dia tidak mau tempat tidur itu tempat yang paling enak, spring bed yang tebal-tebal, yang lembut. Kalau diduduki kita udah membal, wah itu nyaman, sehingga ya itu ya saking nyamannya
sulit tidur, sulit bangunnya, malas. Nah, itu orang-orang salih sampai dijaga. Ya Rasulullah, macam mana tidur? Dari pelepah kurma. Maka orang-orang yang saleh ini, maka tinggalkan tidurnya itu dengan bersedap-sedap dan bersenang-senang. Supaya apa? Supaya terjaga. Jangan rasa ada nyaman. Kenyamanan dia itu nanti di surga diberikan oleh Allah. Dia ini untuk menjaga daripada tempatnya. Maka sebaiknya itu ditinggalkan. Ya, sebaiknya itu ditinggalkan. Bagi siapa orang yang menjaga adab tidur ini? Kalau dapat di tengahnya saja, di tengah, di tempat tidur yang pertengahan, tidur yang pertengahan, yang tidak nyaman lah, itu maksudnya. Yang sederhana saja. Dah, ya, ini adab yang kelima. Dikhawatirkan nanti akan nyaman, dia akan enak sehingga lalai ibadah. Dan adab yang keenam, seyogianya jangan ia tidur selama belum saat ia mau tidur. Kalau belum ngantuk kali, jangan tidur. Belum ada waktunya untuk tidur, jangan tidur. Dan jangan diberatinya akan tidur itu, melainkan jikalau dikasat dengan dia, itu menolongi atas berjaga pada malam, berbuat ibadah pada akhir malam. Seperti tidur di dalam waktu qailulah, maka tidak mengapa diberatinya akan tidur di dalam waktu itu. Ya silakan kalau tidur di waktu qailulah itu. Kalau memang dia ada rencana untuk bangun malam atau ibadah malam, ya enggak apa-apa, itu diberatinya. Tapi kalau tidak, jangan gitu. Kalau tidak ada bangun dia malam hari untuk ibadah, bangun jam 12, atau mungkin dia menuntut ilmu sampai jam 12, tidur dia qailulah, boleh diberatinya. Kenapa? Ya kadang-kadang menuntut ilmu yang seumuran kita ini ba'da isya sudah ngantuk. Sudah mulai ngantuk. Tapi kalau sudah tidur siang, insyaallah tidak. Walaupun tidurnya itu sebentar. Nah, qailulah. Makanya itulah saat-saat kita mengaji, menuntut ilmu, ibadah, dengarkan khutbah, jangan tidur. Maka tidurlah qailulah. Kurang darah. Dah, sebaiknya ditinggalkan. Atau dia memang ingin bangun malam, maka boleh, enggak apa-apa. Dan jika tiada ia sangat mau tidur, andai kata dia tidak mau dia tidur, sekira-kira jika ia sembahyang atau berzikir, niscaya tiadalah tahu ia akan barang dikatanya itu atau yang diperbuat itu, maka hendaklah ditidurkannya hingga ingat ia barang yang dikatanya itu, atau yang barangnya atau yang diperbuatnya itu. Adab yang ketujuh. Apa adab yang ketujuh bagi orang yang tidur? Sunnat ia tidur menghadap kiblat. Sunnat dia tidur menghadap kiblat. Berarti kalau tidur, Bu, bagaimana tidurnya mayit dalam kubur? Nah, bagaimana tidurnya mayit menghadap kubur? Nah, kemana dia tuh? Kaki kemana? Ini kiblat. Ini sila kita tidur.
Kemana tidur? Kepala sana, kaki sana, muka ke sana. Kiblat. Lambung kanan. Nah, tapi awalnya memang tidur lambung kanan. Tapi begitu udah tidur di tengah malam tak kemana-mana dia. Kadang kaki ke sana, kadang kepala ke sana. Saking ngantuk beratnya kali berputar-putar macam jarum jam. Nah, itulah yang cerita. Yang penting di awalnya. Karena udah ngantuk kan. Apalagi kalau udah dimatikan lampu atau mati lampu dan listrik, nggak tahu kemana lah kepala tadi diletak. Rupanya udah di depan pintu, sampai pintu pun ditabrak juga. Mungkin ngantuk berat kan. Nah, jadi sunatnya menghadap kiblat, lambung kanan, berarti ke sana. Nah, jadi menghadap kiblat. Mukanya itu menghadap ke kiblat. Muka menghadap kiblat. Awalnya. Itu ada faedah juga itu. Artinya ada kesehatan. Diteliti oleh para ilmiah, dokter-dokter. Mengapa Nabi menganjurkan itu tidur dengan lambung kanan, miring lambung kanan, wajah menghadap kiblat. Dan bermula menghadap kiblat itu atas dua bahagi. Nah, menghadap kiblat terbagi dua. Pertama seperti orang yang hampir mati. Nah, itu dia. Pertama, menghadap kiblat itu menghadap kiblat seperti orang yang hampir mati, orang yang nazak, sakaratul maut. Yaitu terlentang atas belakangnya dan adalah mukanya dan dua tapak tangan kakinya itu kepada kiblat. Itu kedua kakinya, tangannya menghadap kiblat seperti mayit di dalam kubur. Bukan. Maaf, ini loncat. Bermula menghadap kiblat itu atas dua bahagi. Pertama, seperti orang yang hampir mati, berarti orang yang sedang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu macam mana? Yaitu sunatnya terlentang atas belakangnya dan adalah mukanya dan dua tapak kakinya itu kepada kiblat itu. Berarti beginilah. Tidur dia tentang muka kiblat, tapak kaki pada kiblat. Sama seperti orang yang sakaratul maut. Maka kalau orang itu yang nazak, dia geserkan, pindahkan wajahnya menghadap ke kiblat. Kalau dia solat pun bisa dia. Macam mana solat orang duduk, macam mana orang yang solat berbaring, agak dinaikkan dikit. Nah, dinaikkan, ditaruh bantalnya. Nah, orang mandikan begitu juga, menghadap wajahnya menghadap ke kiblat, tapak kakinya itu menghadap ke kiblat, tapak tangan menghadap ke kiblat, wajahnya menghadap kiblat. Itu kiblat yang cara pertama. Bermula kiblat yang cara pertama, seperti orang yang mau hampir mati. Kedua, menghadap kiblat seperti mayit dalam kubur. Yaitu dijadikannya akan lambungnya yang kanan itu ke bawah dan adalah mukanya dan dadanya itu menghadap kiblat. Kira-kira di rumah tempat tidurnya itu kiblat yang pertama atau kiblat yang kedua nih? Bagian yang pertama atau juga bagian kedua nih? Atau nggak ada? Tiga nggak ada, atau pertengahan nggak ada? Menghadap mana di rumah? Bayangin. Seperti mayit atau seperti orang yang hampir mati? Tidur tempatnya, tempat tidur. Ada ya? Nah, berarti harus dipindahkan ke bilah mabel ini. Sunatnya. Mau yang hampir mati atau yang di dalam kubur. Cara masuk kiblatnya. Apa tujuannya itu? Yang kedua, supaya kita mengingatkan beginilah posisi kita suatu saat nanti akan di dalam kubur. Sehingga kita ingat Allah. Sehingga kita
semakin bertaubat kepada Allah. Nah, itu gunanya. Boleh. Posisi yang pertama, silakan. Bila tempat tidurnya agak ke sini kan, atau mungkin tempat tidur ya biasa, tapi tidurnya aja, orangnya aja posisinya. Nanti dia mengambilkannya, wajahnya ke sana, tapak kakinya ke sana, tapak kakinya menghadap ke sana, berarti tidur. Itu waktu tidur. Jika tidak, mungkin sulit posisi daripada tempat tidurnya atau gimana, maka tidur dengan cara kedua. Seperti mayit dalam kubur, dimasukkan ke liang lahat, maka wajahnya, dadanya menghadap ke sana, gitu. Menghadap ke kiblat. Nah, itu adab tidur kiblat yang terbagi dua. Ya, ternyata yang dilakukan Nabi itu ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi seorang. Maka diamalkanlah orang-orang salik nih, orang-orang yang betul-betul dia menjaga amalannya. Nah, mungkin kita baru pertama dengar atau ingin melakukannya berat karena tak terbiasa. Karena tidur kalau udah ngantuk benar tuh, nggak tahu posisi gimana tuh. Kaki tah kemana tuh. Kadang-kadang nggak tahu lagi. Kalau sudah kedinginan itu badan udah angka 5 aja nanti. Udah mencukupkan dia. Nah, itu adab yang ketujuh. Dan adab yang kedelapan, sunat ia pada ketika hendak tidur itu membaca akan doa yang diriwayatkan oleh jumhur ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana doanya? Doa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Di mana itu? Di dalam bab yang kelima pada menyatakan doa yang maksur di dalam Ihya Ulumuddin. Dengan katanya, maka jikalau Anda tidur, maka engkau mengambil air sembahyang, kemudian maka engkau jadikan tanganmu yang kanan akan bantalmu, padahal engkau menghadap kiblat dengan berbaring di atas lambung yang kanan. Berarti kiblat cara tidur yang kedua, lambung yang kanan. Terus bantalnya mana? Bantal di rumah? Tidak, bantal tangan. Dua. Begini. Makanya kalau tidak memberikan kode isyarat kepada orang, begini gitu ya. Berarti dah tahu dia tuh. Bukan begini kan? Nah, ini sakit gigi nih. Ya begini. Sunat awalnya tidur sunat begini. Sudah begini. Bantal ini. Dah ya? Bantal di rumah kayak mana? Apa? Enggak pakai bantal. Di rumah enggak pakai bantal di rumah. Enggak, bantalnya tangan maksudnya. Tangan. Ada orang yang terbiasa. Tapi ya itu tadi. Kalau menurut kesehatan, bila tidak pakai bantal, ini ya sakit. Setidaknya rata. Oh enggak miring begini. Mayit aja pakai bantal. Mayit itu bantalnya tanah itu. Di pipinya tuh. Bukan di sininya mayit. Dikasih bantalnya di sini pipinya. Makanya di situ bantalnya itu dibaca Allahumma lakinhu. Inna Allah malakinhu inda mas'alatin. Hujjatan mas'alatin. Ditanya. Ya Allah jadikanlah ini dengan berkah ini supaya apa dia? Supaya bisa ditanya, ajarkan dia. Nah, itu bantal. Karena mengikuti sunat maka bantalnya tangan. Bukan berarti bantal itu ya juga, tapi bantal untuk ngambil sunatnya saja. Tuh. Kalau sudah tidur nggak tahu lagi kayak mana kan, udah tak kemana tangan. Awalnya saja mau jangan tuh untuk ngambil sunatnya. Rindu kepada seseorang boleh kini juga. Rindu kepada seorang. Tulis nama di sini. Ya betul loh. Rindu pada seorang, tulis nama di sini, tiup.
Itu dalam kitab disebutkan. Tak pulang-pulang lah dia kemana? Aku panggil engkau. Pulang ke sini. Panggil, tulis semua. Tidur, buat tidur. Tiup. Baca Fatihah. Pengasih jarak jauh. Dah. Yang jelasnya mengambil air sembahyang dulu ya. Mengambil air sembahyang, kemudian engkau jadikan tanganmu yang kanan akan bantalmu padahal engkau menghadap kiblat dengan berbaring di atas lambung yang kanan. Terus apa lagi? Kemudian ucap olehmu Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dibacanya itu sedang dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Lama kan? Itu 34. Kemudian subhanallah 33 kali. Dan alhamdulillah 34 kali. Ya. Kalau orang udah enggak tahan lagi, aduh kapan tidurnya nih? Enggak jadi-jadi dia tidur, udah ngantuk berat kali ini. Ya jelaslah ini kan amalan orang yang udah khusyuk. Amalan orang yang betul-betul dia. Jadi sampai dia wirid, dia sambilan baca Allah Akbar 34 kali, alhamdulillah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33 dengan cara gini dia baca sambil. Dah. Itu amalannya ya. Ya walaupun berat mengamalkan tapi enggak salah sekali-sekali kita mengamalkan untuk mengambil sunnah. Berarti dalam seumur hidup adalah lama-kelamaan nanti jadi kebiasaan berat sekali. Kemudian maka baca olehmu. Apa yang dibaca setelah zikir tadi? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka. Itu dibaca. Enggak panjang kan? Artinya hai Tuhanku, bahwasannya aku meminta peliharakan dengan ridhamu daripada murkamu dan dengan maafmu daripada siksamu dan meminta peliharakan dengan dikau daripada kamu. Itu arti doa yang pertama. Kemudian doanya lagi, Allahumma inni la astati'u an ablugha sana'un 'alaika walau harastu walakin anta kama sanaitu ala nafsik. Walakin anta kama sanaita ala nafsik. Hai Tuhanku, aku tidak kuasa bahwa menghinggakan pujimu. Artinya aku tak mampu menghitungkan puji-pujianmu ya Allah. Dan jikalau aku loba sekalipun, walau harastu, jikalau aku loba, rakus, tetapi engkau puji atas dirimu. Apalagi doanya? Allahumma bismika ahyi wa bismika amutu. Allahumma rabbas samawati wa Allahumma rabbus samawati wa rabbul ardi. Anta zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Aqidun anni syai'un iqdi anni din wa aghnini minal faqri. Hai Tuhanku, dengan nama engkau aku hidup dan dengan nama engkau aku mati. Hai Tuhanku, Tuhan 7 petala langit dan Tuhan 7 petala bumi dan Tuhan tiap-tiap sesuatu dan yang mempunyai akan dia, yang membelah akan gandum dan biji-biji kurma,
dan menurunkan Taurat dan Injil dan Quran. Aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan, dan daripada tiap-tiap segala yang melata-melata yang engkau ambil dengan ubun-ubunnya, yakni sekalian hewan yang melata-melata itu. Di dalam pegangan kadarmu, kudratmu gitu, kudratmu, dan yang di dalam perintahmu, engkau yang permulaan. Maka tiada yang didahulu daripadamu sesuatu, dan engkau yang kemudian. Maka tiada yang kemudian daripadamu sesuatu, dan engkau yang zahir. Maka tiada yang tersembunyi daripadamu sesuatu, dan engkau yang batin. Maka tiada tersembunyi daripadamu sesuatu. Bayar olehmu, tunaikan, maksudnya bukan bayar, tunaikan olehmu, iqdi anni, tunaikan olehmu daripadaku akan utangku, dan kayakan olehmu akan daku daripada fafa. Dari doa ini doa ini pertama perlindungan, pertama minta ridha Allah dan jauhkan daripada murka Allah. Yang kedua doa dalam ketika hendak tidur kita tu, doa apa kita tu? Doa minta perlindungan daripada kejahatan. Kita kan tak tahu ni kejahatan. Baik itu kejahatan yang sifatnya terlihat, ya, yang jahat-jahat, yang mendatangin syarrun, yang jahat-jahat mendatangin, baik itu kejahatan yang sifatnya mungkin melalui jauh, melalui angin, sihir dan lain sebagainya. Nah, itu kita mohon perlindungan di situ tuh. Dan kemudian kita berdoa pada Allah dengan kudrat Allah. Engkau yang zahir, engkau yang batin. Yang zahir engkau tahu ya Allah, yang batin juga tahu. Nah, jadi kita minta kepada Allah. Nah, begitu kita ada hutang di ketika tidur, bisa kita minta pertolongan kepada Allah. Iqdi anni ad-daini ya Allah. Tunaikan, bayarkan olehmu ya Allah utangku. Jadi enggak ada kepikiran gitu. Jadi Allah yang bayarkan nanti. Allah yang akan tunaikan itu semua. Nah, minta perlindungan kepada Allah dan minta kaya kepada Allah. Di saat kapan? Saat kita ketika tidur itu tadi. Ya, baik. InsyaAllah. Itu doa yang kedua. Ini ada doanya lagi nih Pak. Nah, berarti satu baris ini doa nih. Doa masih tidur. Panjang nih tidurnya. Kalau udah ngantuk lagi tak sempat baca ini lagi. Panjang. Nah, itu bagi orang kita ya panjang, tapi bagi orang salik dia sebentar udah ngamal kan, sambil dia baca ini, sambil dia baca nanti tertidur dia. Sama artinya dia itu sudah membaca itu. Pahalanya sudah tercatat walaupun ngantuk. Awalnya dia baca ini. Nah ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dalam satu baris 231 ini, kayaknya doa semua dan terjemahannya. Dah, itulah dia adab yang ke-8. Berarti ada dua lagi. Yang ke-8 ini agak panjang beserta dengan doanya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا وصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا
ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.